Indonesia pernah melakukan kebijakan redenominasi rupiah pada tahun 1965 melalui penerbitan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 27 1965. Namun, redenominasi tahun 1965 gagal karena berbagai faktor, seperti masyarakat yang belum paham hingga terjadi inflasi tinggi serta ditambah situasi gejolak politik pada saat itu. Meski demikian, pemerintah kembali berencana untuk merealisasikan penyederhanaan angka pada mata uang atau redenominasi rupiah dalam 5 tahun ke depan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 hingga 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 29 Juni 2020 lalu. Lalu, apa sih redenominasi rupiah itu? Secara sederhana, redenominasi merupakan proses penyederhanaan mata uang dengan mengurangi digit angka 0 dalam sebuah mata uang. Sebagai contoh, Indonesia melakukan redenominasi dengan mengurangi 3 digit angka 0. Maka, uang Rp100.000 akan menjadi Rp100, uang Rp10.000 akan menjadi Rp10, dan uang Rp1.000 akan menjadi Rp1. Jika saat ini uang Rp10.000 dapat digunakan untuk membeli gado-gado, maka setelah redenominasi, uang Rp10 juga bisa digunakan untuk membeli gado-gado. Daya beli mata uang tersebut tetap sama. Hanya saja terdapat pengurangan digit 0. Uang yang sudah diredenominasi jumlah angkanya akan mengecil, tetapi nilainya tetap sama. Tujuannya, selain menyederhanakan pecahan uang agar lebih efektif dan efisien, juga agar perekonomian Indonesia bisa setara dengan negara lain di tingkat regional. Dengan demikian, maka redenominasi dapat menjadi hal yang positif. Namun, tetap bisa berdampak negatif apabila masyarakat kurang teredukasi dengan hal ini karena bisa dianggap sebagai pemotongan nilai uang. Sebelum kita membahas dampak positif dan negatif dari redenominasi rupiah tersebut, mari kita bahas kenapa Indonesia mau melakukan redenominasi. Sebenarnya, tujuan redenominasi tergantung pada setiap negara yang melakukannya. Jumlah digit angka dalam mata uang merupakan akumulasi dari krisis ekonomi dan inflasi yang terjadi di masa lalu. Semakin banyak jumlah digit dalam mata uang, semakin tinggi kebutuhan untuk redenominasi. Namun, saat ini Indonesia tidak mengalami hiperinflasi. Lalu, apa alasan Indonesia melakukan redenominasi? Kementerian Keuangan mencatat setidaknya ada 2 alasan mengapa penyederhanaan nilai mata uang rupiah harus dilakukan. Pertama, untuk menimbulkan efisiensi berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya resiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang atau jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah. Kedua, untuk menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi, dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya atau berkurangnya jumlah digit rupiah. Oke, lalu apa saja keuntungan dan kerugian dari redenominasi rupiah? Yang pertama adalah meningkatkan citra rupiah di mata negara lain. Ketika ada banyak angka 0 dalam suatu mata uang, pihak asing mungkin akan kehilangan kepercayaan pada mata uang tersebut. Jika kebijakan redenominasi diterapkan di Indonesia dalam waktu yang tepat, maka hal ini bisa meningkatkan citra mata uang Indonesia di mata uang negara lain. Anda tentu menyadari bahwa perbedaan nilai tukar rupiah Indonesia dengan dolar Amerika sangatlah jauh, yaitu 1 dolar setara dengan Rp14.000. Sementara itu, 1 dolar setara dengan 31,3 bat Thailand dan 4,27 ringgit Malaysia. Redenominasi akan memberikan kesan bahwa nilai tukar rupiah setara dengan mata uang asing lainnya. Hal tersebut terlihat positif dalam kacamata perdagangan dan psikologi market. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan yang lebih besar dari asing terhadap mata uang rupiah, sehingga redenominasi dapat meningkatkan aliran modal masuk dan investor asing dapat mulai lebih percaya diri untuk berinvestasi di Indonesia, serta mendorong mereka untuk memasukkan lebih banyak uang ke pasar modal. Keuntungan lainnya yang didapatkan jika menerapkan redenominasi, yakni menyederhanakan sistem transaksi, sistem pembukuan dalam akuntansi, kegiatan perbankan,
dan menyederhanakan penulisan nilai uang dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hal tersebut mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan data keuangan, meminimalkan human error atau kesalahan dalam memasukkan data keuangan, dan serta mengurangi waktu yang dihabiskan oleh manajemen untuk meninjau data tersebut. Yang ketiga, redenominasi dapat meningkatkan portability, yang artinya mata uang yang baru akan jauh lebih mudah dibawa. Sebagai contoh, sebelum redenominasi, untuk membawa uang puluhan juta atau ratusan juta rupiah, pasti tidak mungkin uang tersebut ditaruh di dalam dompet. Namun, setelah redenominasi, uang puluhan juta tersebut berubah nilainya menjadi ribuan rupiah saja, dan hanya perlu beberapa lembar uang saja sehingga bisa dengan sangat mudah dibawa kemana-mana. Selain itu, redenominasi bisa mengurangi resiko seperti perampokan ketika membawa uang tunai fisik dalam jumlah besar. Yang keempat adalah pengenalan kembali budaya menggunakan koin. Seperti yang dapat kita lihat di tabel ini, redenominasi akan menghasilkan uang dalam bentuk logam yang lebih banyak. Sebagai contoh, pemerintah akan mengeluarkan uang logam dengan nilai 5 sen dan 1 sen untuk mengakomodir uang dengan nilai Rp50 dan Rp10, di mana sebelum redenominasi, bentuk fisik uang dengan nilai Rp50 dan Rp10 tersebut tidak ada. Keunggulan menggunakan koin atau uang logam adalah bahannya yang lebih tahan lama atau awet dibandingkan dengan uang kertas, sehingga menghemat biaya penerbitan uang baru. Kekurangan yang pertama adalah biaya redenominasi yang cukup tinggi, yang meliputi perubahan harga pada label barang seperti produk-produk yang ada di toko atau harga menu di restoran, biaya mencetak uang kertas baru dan mencetak koin baru, biaya membuang uang kertas dan uang kertas lama, biaya pendidikan publik, dan mengiklankan perubahan kepada warga negara khususnya di daerah pedesaan, di mana ada sedikit atau tidak ada akses ke saluran informasi yang tepat, seperti elektronik dan media cetak. Biaya konfigurasi ulang perangkat lunak bisnis dan akuntansi, biaya yang terlibat dalam mengubah proses dan prosedur bisnis, biaya pencetakan alat tulis baru, seperti faktur, buku tanda terima, buku cek, dan lain-lain, serta biaya terkait dengan penyesuaian dalam kebijakan dan praktik bisnis. Tantangan yang lain adalah dibutuhkan waktu dan tenaga untuk mengubah dan menyelaraskan semua software atau perangkat lunak komputer dan ATM dari rupiah lama ke rupiah yang baru. Redenominasi juga memiliki efek psikologis bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Sebagai contoh, bayangkan dampak psikologis seorang pekerja yang menghasilkan Rp10.000 per hari di era pra-redenominasi. Dan di era pasca redenominasi, mereka akan pulang ke rumah dengan uang sebesar Rp100. Padahal, uang Rp10.000 di era pra-redenominasi tersebut memiliki daya beli yang sama dengan uang Rp10 di era pasca redenominasi. Selain itu, dampak psikologis lain yang dapat diakibatkan oleh redenominasi adalah money illusion, di mana sebagian masyarakat akan menganggap bahwa harga barang menjadi lebih murah karena hilangnya nilai nol dari mata uang terdahulu. Misalnya, saat produsen menaikkan harga barang sebesar Rp2.000 akan dianggap berat oleh konsumen. Tapi, saat redenominasi diterapkan dan produsen menaikkan harga yang sama yaitu Rp2, maka konsumen akan menganggap kenaikan tersebut lebih ringan. Padahal Rp2.000 dan Rp2 mempunyai nilai yang sama. Selain itu, redenominasi akan mendorong konsumen untuk lebih konsumtif yang membuat produsen untuk terus meningkatkan harga hingga batas yang masih bisa ditolerir oleh masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang benar untuk masyarakat dalam menghadapi rencana redenominasi rupiah ini mesti harus disampaikan dengan baik dan benar. Tantangan yang lain adalah uang palsu, yaitu uang tiruan yang diproduksi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena masyarakat tidak begitu terbiasa dengan fitur mata uang baru. Maka, hal ini akan membuat masyarakat lebih mudah tertipu akan tindakan kriminal ini. Sedangkan, di masa sekarang saja, yaitu di masa sebelum redenominasi, pencetakan uang palsu banyak sekali dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ternyata, banyak sekali negara-negara yang sudah pernah melakukan redenominasi ini guys, di mana
Di antaranya ada yang sukses menekan inflasi mereka, dan di antaranya lagi ada yang justru membuat inflation rate mereka naik jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum redenominasi. Berikut tabel daftar negara-negara yang sukses dan yang tidak sukses dalam melakukan redenominasi mata uang. Dari tabel ini, kita dapat melihat bahwa Ukraina adalah salah satu negara yang tersukses menekan inflasi mereka dari 376,7% menjadi 15,9%. Sedangkan Rusia adalah salah satu negara yang justru inflation rate-nya meroket tinggi setelah redenominasi, yaitu dari yang sebelumnya sebesar 14,6% menjadi 85,7%. Kalau kamu setuju atau tidak guys dengan rencana redenominasi ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ini ya guys. Sekian video kita kali ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.